Gue pikir ngelik gitu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana reklamasi tahapan operasi produksi dari PT Borneo Indobara, mata kuliah reklamasi dan pasca tambang. Sebelum kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Hakim Adi Mapatundru dengan NIM akhir 42. Saya Terita Hosang dengan NIM akhir 52. saya Ahmad Hanif Nur Fajrin dengan NIM 073 0019 0065. Baik, Baik, yang pertama membahas dari bab 1 pendahuluan mengenai status pemegang IUP dan IUPK. Identitas pemegang IUP di PT Borneo Indobara dengan nama direktur adalah Suwandi dengan jabatan direktur utama. Alamat kantor dari perusahaan adalah di Desa Aksana, Kecamatan Angsana dengan alamat lengkap di RT 02 RW 01 Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Luas area perusahaan adalah 24.100 hektar. Lokasi IUP-nya sama dengan alamat kantor. Bidang usaha perusahaan ini ada di pertambangan batubara. Selanjutnya legalitas perizinan perusahaan. Jenis perusahaan adalah perusahaan pemegang izin tambang batubara dengan beberapa dasar hukum operasi tambang berdasarkan PKP 2B nomor nomor 7 PKPTBA 31/1994 diterbitkan pada 15 Agustus 1994 berlaku hingga 17 Februari 2036. Izin tambahan untuk distribusi memiliki IUP PMA operasi produksi khusus angkut dan jual batubara berdasarkan keputusan di BKPM nomor 70 diterbitkan pada 22 Oktober 2018. Untuk status kepemilikan modal PMD PMDN untuk kegiatan operasi produksi batubara dan PMA untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan. Selanjutnya dari bab 1 uraian luas wilayah, PT Borneo Indobara memiliki konsesi tambang seluas 24.100 hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang mencakup 4 area. Area pertama adalah Batu Laki, kemudian Sebamban, Sebamban, Kusan, dan Giri Mulia. Fasilitas pendukung ada seperti sarana angkut dan pelabuhan dibangun di dalam IUP. Awalnya menggunakan sistem transismet di Muara Satui. Kini dikembangkan pelabuhan utama di Sebamban dengan kapasitas kurang lebih 8.000 ton per muat. Perusahaan ini juga mengelola void seluas kurang lebih 30,8 hektar untuk pengelolaan air tambang dan penyediaan air bersih melalui program CSR yang diadakan oleh perusahaan. Untuk fasilitas penunjangnya di luar IUP, perusahaan menggunakan kawasan hutan seluas kurang lebih 3.342 hektar berdasarkan IPPKH dan KLHK terdiri dari 598,04 hektar, kemudian ada 945,94 hektar, kemudian ada 1.748,3 hektar, dan 50,07 hektar pada SK tahun 2018. Kawasan ini digunakan untuk mendukung operasional dan infrastruktur tambang secara efisien dan berkelanjutan. Ada beberapa persetujuan dokumen lingkungan hidup. Yang pertama AMDAL, Keputusan Bupati Tanah Bumbu, di mana isinya adalah kelayakan AMDAL, RKL, dan RPL untuk kegiatan tambang di perusahaan tersebut. Kemudian ada izin lingkungan produksi dari SK Bupati nomor 660 87 ILDLH tahun 2017.
pada 12 Juni 2017 dengan kapasitas 36 juta ton per tahun di area 24.100 hektar. Kemudian isinya juga ada analisis kelayakan lingkungan. Selanjutnya ada UKL, UPL, Pelabuhan Khusus Batubara dari SK Bupati juga mengenai terminal batubara di Desa Angsana, dan SK Bupati di nomor 379 tahun 2010 mengenai terminal batubara di Desa Bunati. Selanjutnya ada AMDAL dari AMDAL awal dari SK Gubernur Kalimantan Selatan mengenai kenaikan kapasitas dari 5 juta ke 13 juta ton per tahun, dan SK Menteri Kehutanan mengenai izin lingkungan untuk tambang di Setui Sungai Loban di Kutan Hulu. Lokasi kesampaian daerahnya, site tambang ini terletak di wilayah Pulau Kalimantan dengan posisi koordinat di 3,70239 derajat lintang selatan dan 115,559833 bujur timur, tepatnya di area Kusan Hulu yang menjadi bagian dari lingkup kegiatan pertambangan perusahaan. Untuk kesampaian daerahnya, dari Bandara Internasional Jakarta menuju Bandara Internasional di Banjarmasin menggunakan pesawat dengan jarak tempuh 1.345 km selama 1 jam 40 menit. Kemudian dari Bandara Internasional Banjarmasin Syamsuddin ke PT Borneo menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 181 km selama 3 jam 52 menit. Berikut tata guna lahan sebelum dan sesudah operasi produksi. Sebelum terdiri dari alam sekunder, hutan tanaman, semak belukar, dan perkebunan masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan dokumen AMDAL, terutama untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan keanekaragaman hayati. Kajian awal mencakup inventarisasi flora fauna serta analisis ke kualitas tanah, air, dan udara sebagai acuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pada saat melakukan uji kualitas air dan tanah, baik itu air, tanah, dan udara, semuanya memiliki status memenuhi standar atau baku mutu. Selanjutnya, kemudian ada keanekaragaman hayati. Wilayah konsesi PT Borneo Indobara memiliki keanekaragaman hayati yang mencerminkan karakteristik ekosistem hutan tropis Kalimantan dengan keberadaan berbagai jenis flora dan fauna lokal maupun endemik. Keanekaragaman ini menjadi aspek penting dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen lingkungan, khususnya dalam menjaga keseimbangan ekologis di tengah aktivitas pertambangan. Studi awal menunjukkan adanya spesies tumbuhan yang dilindungi seperti ulin serta fauna seperti burung, primata, dan reptil yang meskipun berstatus konservasi list concern tetap membutuhkan perhatian dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Berikut adalah tabel dari di lokasi IUPT Borneo Indobara baik flora dan faunanya. Selanjutnya ada tata guna lahan operasi produksi. Sebelum adanya operasi produksi, sebelum kegiatan penambangan dimulai, area konsesi PT Borneo Indobara seluas 24.100 hektar didominasi oleh beberapa jenis tutupan lahan. Di antaranya adalah hutan alam sekunder dengan luas 5.531,3 hektar yang merupakan hutan bekas tebangan masyarakat dan ditumbuhi vegetasi alami meskipun dengan pohon berukuran kecil. Selain itu, terdapat kebun kelapa sawit yang belum terganggu seluas 4.660,5 hektar dan hutan tanaman akasia seluas 8.112,2 hektar yang sebelumnya merupakan bagian dari hutan tanaman industri.
Area lainnya masih merupakan lahan terbuka dan vegetatif yang belum mengalami gangguan tambang. Setelah eh, adanya operasi produksi, dilakukan kegiatan penambangan batu bara menggunakan metode tambang terbuka atau open pit, kemudian dilakukan upaya reklamasi dan revegetasi secara aktif pada area yang telah selesai ditambang. Pada akhir kegiatan penambangan diperkirakan akan terjadi perubahan bentang alam berupa penurunan permukaan tanah. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Yang pertama adalah perubahan topografi, kemudian perubahan stabilitas lahan, dan perubahan hidrologis dan hidrologis. Untuk bab 2 akan dijelaskan oleh Saudara Hanif Ahmad. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana pembukaan lahan. PT Borneo Indobara sebagai PT yang memegang izin PKP 2B terbesar di Kalimantan membagi wilayah konsesi yang ter- ter- terdapat ke beberapa blok utama, yaitu ada blok Giri Mulya, ada blok Seramban Atas, ada blok Seramban Bawah, ada blok Bat- Batu Aki. Lokasi konsesi PT Borneo Indobara terletak di Kecamatan Satui, Sungai Loban, Kabupaten Tanah Lumbu, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, kedengeran nggak sih? Selanjutnya, halo, lagi. Eh, berikut berikut adalah eh, nah berikut adalah luasan area yang luasan area dari setiap blok yang ada di konsesi PT Borneo Indobara. PT Betulaki memiliki luasan area sebesar 2.792,16. PT Blok Semban Bawah memiliki luasan area sebesar 5.717,18. Semban Atas memiliki luasan area sebesar 8.586,66. Giri Mulia memiliki luasan area sebesar 7.000 dengan total konsesi yang dipegang oleh PT Borneo Indobara sebesar 24.100. Selanjutnya, metode penambangan yang digunakan adalah open pit dengan izin yang diperkirakan berakhir pada tahun 2036. Peralatan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan terus untuk alat gali muat seperti Komatsu PC400, Hitachi Caterpillar 6200, alat angkutnya menggunakan dump truck Hino, lalu Volvo FM400 dan Caterpillar 777. Untuk mendukung kegiatan tersebut digunakan alat pendukung seperti Jarko 175 untuk mesin bor dan loader listrik dan drop down hopper. Selanjutnya, cadangan batu bara tertambang mencapai kurang lebih 36 juta ton
dengan stripping rasio rata-rata 1:4. Pengolahan kualitas dilakukan melalui blending rom antar pit dengan rasio yang bervariasi, serta batas pengupasan maksimal kurang lebih sebesar 0,02 meter di atas lapisan batu bara. Eh, selanjutnya, selanjutnya eh, untuk timbunan, timbunan penimbunan topsoil dilakukan dengan metode backfilling yang diterapkan semenjak tahun 2009 di Batu Aki, Sebamban, Pusan, dan Giri Mulia. Topsoil sebesar setebal kurang lebih 0,5 meter ditimbun di pit bekas tambang atau lokasi khusus. Luas area reklamasi dengan topsoil hingga 2022 mencapai kurang lebih sebesar 83,05 hektar. Penimbunan oven burden juga dilakukan secara backfill atau ditempatkan di waste dump di luar pit. Lokasi waste dump yang dipilih di dekat pohon tambang. Lalu ada lalu ada juga lokasi penimbunan komoditas tambang. Area stockpile rom batu bara ditempatkan dekat fasilitas pengangkutan seperti terminal Sebamban yang luasnya terus bertambah seiring ekspansi dalam konsesi 24.000 hektar dengan kapasitas produksi hingga 36 juta ton per tahun. Selanjutnya ada selanjutnya ada lokasi jalan tambang atau angkut. Eh, Jalur hauling utama menghubungkan Pancanoko ke, Pelabuhan Bunati melalui blok Sebamban Bawah dan underpass BIP terhubung juga lewat pit Baratayuda, pit Guntur, dan kantor pusat. Terdapat dua underpass umum ini, yaitu Abidin dan BIP. Panjang jalan angkut utama kurang lebih sebesar 15 kilometer dengan lebar 10 hingga 20 meter sesuai sesuai kelas jalan tambang. Estimasi luas lahan yang dipakai untuk jalan mencapai kurang lebih sebesar 22,5 hektar. Selanjutnya ada kolam kolam sedimen. Area konsesi PT Borneo Indobara seluas 24.100 hektar mencakup Teluk Giri Mulia Utara. Lokasi penting pengolahan air tambang melalui sedimen pond nomor 1 kolam sedimen ini menampung lumpur dari PIT KGU semenjak 2015 hingga 2020 dengan kedalaman kurang lebih 9 meter dan akumulasi lumpur mencapai kurang lebih 17.170.000 meter kubik. Di sana dilengkapi dengan subdrain sebesar 2 meter di atas dan 1 meter di bawah dan dengan kedalaman 1 meter. Minimal jarak 40 meter antar subdrain pengendapan. Setelah tidak aktif, kolam ini direncanakan digunakan kembali sebagai zona disposal overburden dengan subdrain tetap berfungsi untuk menjaga kestabilan lereng. Data ini didapat oleh studi Perhati 2000 pada tahun 2023 serta sumber publik lainnya. Selanjutnya program reklamasi akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Adi. Baik, terima kasih. Jadi akan saya lanjutkan ke bab 3 yaitu program reklamasi. Jadi untuk eh, program reklamasi di sini poin 3.1 lahan yang akan direklamasi. Jadi lahan yang akan direklamasi ini berupa luasnya 30,2 hektar. Eh 20,2 hektar itu yang akan ditimbun dan 10 hektarnya itu berupa void dengan topsoil dan revegetasi
dan topsoil yang akan direvegetasi vetiver serta pohon pionir. Jadi untuk timbunan batuan samping atau batuan tanah penutup itu ditimbun di luar tambang dengan teknik layering ditutup tanah pucuk dan direvegetasi. Kemudian jalan tambang atau jalan angkut tidak terpakai diratakan ditutup tanah pucuk direvegetasi sebagian dapat diserahkan ke pemerintah. Namun di area reklamasi yang kami akan reklamasi ini tidak terdapat jalan tambang, kemudian bekas kolam sedimen juga tidak terdapat. Yang terdapat di situ adalah void 10 hektar. Kemudian fasilitas penunjang juga jika ada dibongkar lahan dibersihkan dan direvegetasi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif masyarakat. Namun di area reklamasi kami ini tidak terdapat fasilitas penunjang. Eh, Kemudian untuk maaf. Kemudian untuk eh poin 3.2 ini teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi. Jadi untuk penata lahannya ini pemerataan kontur permukaan menggunakan material disposal hingga mencapai elevasi target 22 meter, pengaturan lereng agar stabil dan memudahkan drainase permukaan. Kemudian penyebaran tanah pucuk untuk ketebalan ini 30 cm, kemudian revegetasi penanaman vetiver pada jarak tanaman 1 kali 1. Kemudian untuk pohon pionir itu 4 kali 4 dengan pengolahan void, stabilitas lereng, dan pemanfaatan sebagai kolam budidaya ikan. Bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, kemudian eh, untuk penata gunaan lahan pada PT Borneo Indobara ini direncanakan ya tadi sudah disebutkan juga dengan luas 30,2 hektar dengan lahan yang akan reklamasi 20,2, 10 hektarnya itu berupa void. Kemudian volume material yang dibutuhkan ini kami membuat permodelan menggunakan ada dua lereng sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi untuk panjang lereng yang pertama ini 777,5, kemudian tinggi disposalnya 2,7, tebal topsoilnya 0,3. Volume topsoil yang kami hitung yang dibutuhkan itu dengan 5.945,26 meter kubik, kemudian volume topsoil 55.660,58 meter kubik. Lalu untuk lereng yang keduanya ini panjang lerengnya 33,5 meter, kemudian tinggi disposalnya itu sama dan tebalnya juga sama, kemudian volume disposalnya itu untuk dibutuhkan sekian, lalu untuk topsoilnya juga sekian. Jadi total volume yang dibutuhkan untuk reklamasi untuk disposalnya 5.405 meter kubik, kemudian total volume topsoilnya itu 606 meter kubik. Nah, ini setelah dilakukan penataan dan pemulihan, eh, kontur lahan akan dibagi dalam beberapa zona. Ini zona revegetasi, zona konservasi, jalur inspeksi. Nah, ini adalah gambar yang mengabarkan bahwa kedalaman void itu 2 meter. Nah, kemudian untuk revegetasi ini permodelan drainase dan regevegetasinya revegetasinya yang dimana pohonnya 4 kali 4 dan vetivernya 1 kali 1. Kemudian untuk panjang drainase ini dengan total sekian panjangnya, lalu kami membagi setiap segmen itu ada 3 segmen yang dimana dari kiri ke kanan itu kedalamannya berbeda, semakin ke kanan semakin dalam, yang nantinya akan menuju ke void. Di sini juga ada drainase, jadi ada 2 drainase dan untuk permodalan drainase bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu untuk total kebutuhan pohonnya itu di 12.625 pohon. Kemudian ini untuk pekerjaan sipil. Lalu eh ini rencana pemanfaatan lubang bekas tambangnya atau voidnya. Jadi untuk yang pertama itu ada stabilitas lereng. Ini dibahas.
yang tadi, yang dimana lereng yang pertama sama yang kedua ini dengan kemiringan 22 derajat, lalu lereng kedua ini di bagian kiri 18, di sini 20. Kemudian untuk bab 4 ini akan saya jelaskan kembali juga bahwasannya untuk kriteria keberhasilannya ini, yang pertama penataan lahan, lahan bekas tambang ditimbun kembali lebih dari 90%, lereng ditata kurang lebih dari 8% kemiringan, tanah pucuk digunakan lebih dari 90% area target, dilakukan pengapuran untuk memperbaiki pH tanah, kemudian pengendalian erosi dan drainase, bangunan pengendalian erosi dibangun sesuai rencana, drainase dan saluran air berfungsi optimal, tidak terjadi genangan dan limbah dikelola sesuai ketentuan. Kemudian keberhasilan tanaman, tanaman hidup 70% dari jumlah ditanam. Tutupan lahan vegetasi lebih dari 50% di akhir tahun ketiga. Tanaman tumbuh baik dan jenis lokal pioner digunakan. Pemeliharaan, penyelaman, pemupukan maupun pengendalian hama. Kemudian untuk pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir. Jadi untuk penyelesaian akhir ini dokumentasi lengkap, pemantauan setiap 6 bulan selama 3 tahun, lahan siap pakai sesuai rencana tata guna ruang pasca tambang. Kemudian untuk reklamasinya, reklamasi dalam bentuk lain atau void, ini fungsional dan keamanan, lereng void stabil, terdapat pagar dan rambu keselamatan. Untuk kualitas air void itu pH netral 6, sampai 8 pH-nya. Kemudian ini produktivitas digunakan untuk budidaya ikan, lalu pemberdayaan masyarakat yang dilibatkan langsung. Kemudian untuk bab 5-nya, ini rencana biaya reklamasi yang dimana dari 5.1 ini membahas biaya langsung. Jadi biaya langsung itu berupa biaya penatagunaan lahan totalnya sekian. Kemudian eh, dari poin-poin yang ada pada dokumen itu kami masukkan ke sini. Ada pengaturan permukaan, penebaran tanah pucuk, pengendalian erosi. Kemudian ada biaya penataan akhir dengan total sekian. Lalu ini untuk biaya revegetasi. Jika revegetasi dilakukan pada lahan dengan luas 20,2, jadi untuk keseluruhannya bisa dilihat sekian yang diperlukan. Lalu untuk ini biaya pencegahan dan pengulangan air asam tambang, di mana penanganan terhadap air AT ini dilakukan di kolam void dengan luas 10 hektar dengan kebutuhan kapur sebagai berikut bisa dilihat. Nah, lalu untuk biaya pekerjaan sipil dan biaya pemanfaatan void juga untuk budidaya ikan. Lalu ini biaya yang tidak langsung. Jadi untuk biaya mobilitas dan demobilisasi dengan 2,5 dari biaya langsung sebagai berikut. Lalu ini untuk biaya perencanaan reklamasi 4% dari biaya langsung. Lalu ini untuk biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga 4% dari biaya langsung. Ini untuk biaya supervisi 4% dari biaya langsung juga. eh Nah, berikut ini dari keseluruhan tabel tabel-tabel biaya yang diperlukan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perencanaan kegiatan reklamasi selama 5 tahun dari 2025 sampai 2009, total biaya yang dibutuhkan PT Borneo Indobara melaksanakan seluruh program reklamasi baik biaya langsung maupun tidak langsung adalah sebesar 1.050.437.962 rupiah. Perincian total biaya per tahun adalah sebagai berikut. Terdapat juga dari tabel. Jadi biaya terbesar dikeluarkan pada tahun pertama 2025 karena merupakan tahun awal pelaksanaan reklamasi yang mencakup kegiatan penataan gunaan lahan, revegetasi secara menyeluruh, serta mobilisasi, perencanaan, dan pekerjaan awal lainnya. Sementara pada tahun-tahun berikutnya, BL lebih difokuskan pada pemeliharaan, pemantauan, serta pengolahan void dan AAT atau air asam tambang. Berikut daftar pusaka yang kami ambil. Mungkin sekian dari kelompok 4 yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.